Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan studi case keempat, yaitu Warehouse Inventory Management. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Background: a large warehouse struggles to manage its inventory efficiently, leading to overstocking, stockouts, and increased operational costs. The warehouse wants to optimize inventory levels and streamline the restocking process. Problem statement: using a computational solution to optimize inventory management, the solution should consider applying historical sales data and demand patterns, storage capacity and shelf life of product, supplier lead times and restocking costs, seasonal demand fluctuations. Next, define problem. Masalah ini muncul karena beberapa faktor utama, yaitu ketidakakuratan dalam memprediksi permintaan, ketidakefisienan dalam penempatan barang, lead time pemasok yang tidak dapat diprediksi, biaya penyimpanan yang tinggi, fluktuasi musiman yang tidak terkelola. Next. Pattern recognition. Seasonal pattern. Permintaan meningkat pada periode tertentu seperti liburan atau akhir tahun. Dan pattern, permintaan produk tertentu meningkat atau menurun seiring waktu. Cycle pattern, pola berulang dalam periode tertentu, misalnya mingguan atau bulanan. Yang keempat, critical stock pattern, menentukan kapan stok mendekati batas bawah untuk menghindari stock out. Next. Selanjutnya merupakan data yang mempresentasikan mengenai analisis data penjualan dan permintaan produk untuk optimasi stok. Pada slide ini, kami menampilkan data penjualan historis dari 3 produk, yaitu A, B, dan C, dalam 6 bulan terakhir. Dari tabel ini, kita bisa melihat pola permintaan yang bervariasi setiap bulannya. Produk B memiliki rata-rata permintaan tertinggi sebesar 203 unit, sementara produk C memiliki rata-rata permintaan terendah, yaitu 93 unit. Informasi ini penting untuk membantu perencanaan stok dan memastikan ketersediaan barang sesuai permintaan. Next. Selanjutnya kita akan melihat kapasitas penyimpanan dan masa simpan setiap produk. Produk A memiliki kapasitas penyimpanan terbesar, yaitu 500 unit dengan masa simpan 30 hari. Sedangkan produk B memiliki kapasitas 300 unit tetapi dengan masa simpan yang lebih lama, yaitu 60 hari. Informasi ini sangat penting untuk mengatur strategi penyimpanan agar produk tidak mengalami kadaluarsa sebelum terjual. Next. Pada slide ini, kita melihat data tentang waktu tunggu pemasok dan biaya restock setiap produk. Produk A memiliki waktu tunggu pemasok selama 5 hari dengan biaya restock sebesar $2,5 per unit. Sementara itu, produk B memiliki waktu tunggu yang lebih lama, yaitu 7 hari, dengan biaya restock $3 per unit. Dengan informasi ini, kita dapat menentukan kapan waktu terbaik untuk melakukan pemesanan ulang agar stok tetap tersedia tanpa menimbulkan biaya yang berlebihan. Next. Dan untuk data terakhir, kita melihat data pesanan real-time yang digunakan untuk optimasi rute pengiriman robot. Tabel ini menunjukkan bahwa produk A dipesan sebanyak 20 unit dari warehouse 1 dengan waktu pengiriman 2 jam. Sedangkan produk B dipesan 15 unit dari warehouse 2 dengan waktu pengiriman 3 jam. Dan yang terakhir, produk C memiliki waktu pengiriman tercepat, yaitu 1,5 jam dari warehouse 3. Informasi ini membantu kita dalam perencanaan distribusi yang lebih efisien dan memastikan produk sampai ke pelanggan dalam waktu yang optimal. Next. Oke, selanjutnya kita masuk bagian abstraction di mana dibagi menjadi 2, yaitu critical variables dan non-essential variables. Untuk critical variables sendiri ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama stock levels and product reordering untuk mencegah kehabisan stok dan overstocking produk. Yang kedua adalah demand trends untuk mengoptimalkan penempatan produk di gudang berdasarkan apakah produk tersebut termasuk fast moving atau slow moving. Yang ketiga, reliable supplier delivery time untuk memastikan pengisian ulang stok yang konsisten dan tepat waktu. Yang keempat adalah product location and space utilization untuk meminimalkan waktu pengembalian barang. Yang kelima terakhir yaitu efficient robot route untuk mengurangi kemacetan di dalam gudang dan meningkatkan efisiensi waktu pengiriman. Selanjutnya untuk non-essential variables ini dibagi menjadi 3, yaitu market preference based on brands of products. Yang kedua customer demographic. Yang ketiga adalah return rates of products. Oke, selanjutnya ini adalah chosen algorithm atau algoritma terpilih. Untuk kasus ini yang pertama, untuk optimasi inventaris kita menggunakan greedy algorithm. Kenapa? Karena untuk melakukan restocking, algoritma ini akan memilih pemasok dengan waktu pengiriman tercepat atau biaya terendah tergantung pada prioritas. Hal ini juga mengurangi risiko kehabisan stok dan memastikan inventaris selalu tersedia. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu algoritma akan mengevaluasi semua pemasok yang tersedia, lalu memilih pemasok dengan lead time tercepat atau biaya pemesanan terendah. Yang kedua adalah untuk pemilihan jalur terpendek untuk penentuan rute robot. Ini juga menggunakan greedy algorithm. Kenapa? Karena
robot gudang harus menentukan rute tercepat untuk mengambil barang dengan efisien. Dan algoritma ini kami rasa cocok untuk mengambil keputusan secara real-time dan optimasi rute dinamis. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu pada setiap langkah, algoritma ini akan memilih jalur terpendek dari titik saat ini, lalu proses ini terus berulang hingga robot mencapai lokasi tujuan. Dengan metode ini, robot dapat bergerak lebih cepat dan lebih efisien. Yang ketiga, prediksi permintaan dan restocking produk. Ya, ini dengan menggunakan metode rata-rata bergerak. Mengapa? Karena metode ini sederhana namun efektif untuk menyesuaikan permintaan stok secara cepat. Dan metode ini juga menggunakan data permintaan terbaru untuk memungkinkan sistem beradaptasi secara dinamis. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu sistem mengambil beberapa data permintaan terakhir, lalu menghitung rata-rata bergerak untuk memprediksi permintaan, dan prediksi ini juga membantu menentukan kapan dan berapa banyak stok yang perlu dipesan agar selalu tersedia. Oke, selanjutnya ini adalah flowchart yang udah kita bikin. Pertama dimulai dari start, lalu kita input stok level saat ini, dan kita melakukan prediksi demand sesuai data historis. Lalu kita memilih supplier terbaik berdasarkan harga dan waktu. Kalau sudah kita pilih suppliernya, lalu kita update inventaris setelah restock, lalu terima pesanan sesuai prioritas. Selanjutnya kita identifikasi layout dari warehouse dan lokasi, dan mengassign robot untuk memilih barang agar lebih efisien dengan rute terpendek. Lalu robot ini akan mengantar barang ke tempat yang sesuai, lalu terakhir kita memastikan barang telah terkemas dan siap untuk dikirim. Dan orderan selesai. Jika ada pesanan kembali, maka diulang ke memilih supplier. Oke, kemudian ini ada seru code-nya. Yang pertama, analisis pola permintaan dari data historis, kemudian prediksi permintaan berdasarkan pola yang ditemukan, lalu hitung stok optimal berdasarkan permintaan yang diprediksi, lalu ambil data stok saat ini dari sistem inventaris, kemudian tentukan apakah perlu restocking atau pengurangan stok, lalu perbarui sistem inventaris setelah penyesuaian stok, lalu end function. Kemudian kita bisa melihat kompleksitas berbagai algoritma yang digunakan dalam sistem logistik. Misalnya untuk sales and demand forecasting kita menggunakan linear search atau moving average dengan kompleksitasnya yang berarti waktu eksekusi bertambah seiring jumlah data. Untuk storage optimization, metode yang digunakan itu adalah algoritma greedy atau sorting. Untuk supplier restocking memerlukan algoritmanya yang lebih kompleks, menunjukkan bahwa jumlah operasi tumbuh sangat cepat seiring bertambahnya input. Pada seasonal demand adjustment, kita bisa menggunakan extreme value search dengan kompleksitasnya yang cukup efisien. Dan untuk real-time order processing, algoritma seperti Greedy, A-Search, dan Dijkstra ini bisa digunakan. Kompleksitasnya tergantung pada pendekatan yang digunakan. Next. Kemudian, untuk optimasi gudang skala kecil dan besar. Dalam sistem gudang, kompleksitas algoritma ini sangat menentukan efisiensi operasional. Untuk small scale warehouse, pendekatan greedy atau dynamic programming ini sangat direkomendasikan karena kompleksitasnya yang efisien. Metode ini cukup efisien juga karena bisa menyeimbangkan stok, permintaan, dan biaya operasional. Sedangkan untuk large warehouse, kita perlu pendekatan yang lebih kompleks. Selain itu, penggunaan AI dan machine learning dalam peramalan permintaan dapat membantu untuk mengoptimalkan keputusan tanpa meningkatkan kompleksitas secara drastis. Salah satu tantangan terbesar dalam sistem logistik adalah robot routing, yaitu bagaimana robot di gudang bisa bergerak secara optimal. Pendekatan terbaik yang bisa digunakan adalah menggunakan algoritma heuristik seperti A-Search yang jauh lebih efisien dibandingkan metode brute force. Jika kita menggunakan pendekatannya itu brute force, kompleksitasnya itu bisa lebih kompleks, yang sangat tidak praktis untuk skala besar. Dengan A-Search, kita bisa menghindari perhitungan yang tidak perlu dan mendapatkan solusi optimal dalam waktu yang lebih cepat. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke.